penghasil singkong terbesar di dunia, tak heran jika negeri kita Indonesia memiliki beragam olahan dengan bahan baku utama ubi kayu. Salah satu sentra produsen olahan dari singkong adalah Desa Sumerawu, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Singkong yang banyak diolah adalah jenis organik. Salah satu jenis singkong terbaik yang ada di Pulau Jawa. Dalam sehari, Desa Sumerawu memerlukan singkong hingga 40 ton, sehingga untuk memenuhi kapasitas produksi seluruh desa, singkong didatangkan dari kabupaten lain seperti Wonosobo dan Temanggung. Salah satu olahan khas Magelang yang paling populer adalah slondok. Proses pengolahan slondok dimulai dari pengupasan yang langsung dilanjutkan dengan pemarutan. Itu dipres aja. Dalam sehari, singkong yang harus diparut adalah 3 ton banyaknya. Normalnya produksi slondok akan selesai setelah 1 minggu lamanya. Pemarutan adalah tahap kedua yang harus diselesaikan pada hari pertama. Berikutnya adalah tahap pengepresan, yakni tahapan pembuangan air dari dalam parutan singkongnya. Karung singkong harus disusun sedemikian rupa di atas tempat pengepresan. Selanjutnya diberi tekanan dengan alat dongkrak yang diletakkan di atas tumpukan karung. Dengan beratnya tekanan yang dihasilkan, diharapkan parutan singkong akan kesat setelah 1 malam. Sudah, tinggal aja lanjut yang di kanan. Oh, iya. Setelah dipres semalam, selanjutnya akan dilakukan proses gempur dan pengayaan. Gempur adalah proses mengurai kembali hasil presan singkong. Akibat dipres lama, parutan singkong akan berubah menjadi semacam gumpalan yang sangat besar sekaligus padat. Ini harus diuraikan lagi dengan cara diparut kembali. Hasil gempuran memang telah menjadi tepung, akan tetapi masih sangat kasar dan memiliki butiran yang besar. Oleh karena itu, harus dilakukan proses pengayakan lagi, sehingga dihasilkan tepung singkong yang lebih halus. Memang perlu tenaga ekstra untuk mengayak tepung kasar yang agak lembab seperti ini. Kita harus rajin mengaduk-aduknya supaya bahan lebih lurai atau lembab. Untuk menghemat tenaga, posisi ayakan sengaja digantung dengan seutas tali. Ini sangat berpengaruh pada tenaga yang harus kita keluarkan. Dengan digantung begini, kita juga telah menghemat 1 tenaga kerja. Adonan kerucut yang telah matang akan didinginkan selama 3 hari 3 malam lamanya. Proses pendinginan ini tidak boleh dipercepat dengan cara apapun. Inilah salah satu penyebab lamanya proses produksi makanan slondok. Kerucut adonan selanjutnya akan dikerok bagian luarnya yang keras. Lapisan keras di luar kerucut tercipta ketika dilakukan proses pendinginan. Jika tidak dibuang, nantinya kerucut akan sulit dipotong dan juga dicetak. Memang ketebalan yang dikerok tidak banyak, hanya sekitar 2 mm saja. Kerucut yang telah dikerok kemudian dipotong dengan pemotong besar. Sebenarnya kerucut ini cukup lunak, dengan pisau kecil pun dapat dipotong. Namun ratanya hasil potongan hanya bisa didapatkan dari pisau besar seperti ini. Itu pun harus telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lurus dan posisinya tetap. Pertama-tama kerucut harus dipotong lebar-lebar dahulu. Semakin ke dalam, ketebalannya bertambah dibandingkan hasil potongan awal. Berikutnya akan dibuat potongan kecil-kecil. Hebatnya, kerucut bahan slondok masih dapat digiling atau dicetak setelah 3 hari didinginkan. Padahal air yang ada pada kerucut ini hanya didapatkan dari proses pengukusan saja. Alat cetak yang digunakan adalah gilingan kecil. Alat ini sebenarnya seperti alat giling kebanyakan. Hanya saja pada saat mencetak slondok,
Bagian depan alat diganti dengan part dengan lubang tipis yang agak panjang. Jadi saat adonan keluar akan menjadi seperti pita adonan. Pencetakan ini biasanya akan dilakukan mulai pada hari ketiga proses produksi. Terkadang proses pencetakan ini dilakukan hingga larut malam. Apalagi saat permintaan pasar akan produk selondok sedang meningkat. Hasil cetakan langsung diproses lagi. Untaian panjang pita adonan harus dipotong dahulu, baru dipisahkan satu demi satu. Panjang potongan yang dibuat sekitar 12 cm. Proses ini disebut swat sweet, yaitu istilah untuk menyebut pemisahan lembaran-lembaran kecil menjadi lembaran tunggal. Selondok yang telah disuat sweet akan dijemur selama kurang lebih 1 hari lagi, hingga setengah kering. Pemberian bumbu pada selondok diawali selondok warna putih. Setelah itu, tong plastik ditutup dan selanjutnya diputar. Perputaran tong akan memutar semua selondok kering di dalam tongnya. Bumbu cair yang baru ditambahkan praktis akan tercampur dengan bumbunya secara merata. Setelah diputar selama kurang lebih 1 menit, selondok akan ditumpahkan kembali dan siap untuk dijemur. Selain warna asli yakni putih, juga sering dibuat selondok dengan warna oranye. Bumbu warna sekaligus untuk menandai bahwa ini adalah selondok yang rasanya lebih pedas. Saat matahari sedang panas seperti ini, penjemuran akan dimaksimalkan. Jadi, dalam sehari, bisa bertonton selondok akan dikeluarkan di halaman penjemuran. Proses penjemuran akan dilakukan selama 1 hari penuh. Selain itu, pekerja juga harus rajin membalikan beberapa kali agar semua dapat kering bersamaan. Di desa Sumur Arum sendiri, yang mana setiap hari puluhan ton selondok diproduksi, selondok hanya digoreng saat tertentu saja. Misalnya saat ada tamu berkunjung.